Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu terdapat Serina Nur Aziza, Dini Pancawati Permatasari, Yustito Royan Bilantara Nugraha Bakti, Izah Cahya Novem Brilianti, dan Wahyu Trianisa Sumarno. Di sini kami akan menyampaikan terkait dengan pemahaman, penilaian, dan evaluasi dalam Understanding by Design. Yang pertama yaitu terdapat dari kelompok 1 tentang penjelasan. Peserta didik dinilai paham materi apabila mampu menjelaskan pengetahuan yang dimiliki dengan menggunakan bahasanya sendiri. Mereka mampu menjabarkan generalisasi atau prinsip serta memberikan contoh berupa fenomena, fakta atau data secara sistematis dan konkret. Sebagai contoh, pada pembelajaran bahasa Indonesia materi teks deskripsi, peserta didik dianggap telah memahami materi karena mampu menggeneralisasi dengan menjelaskan definisi, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Memberikan contoh konkret tentang teks deskripsi, membuat teks deskripsi dengan mengumpulkan data dan fakta yang ada dari lingkungan mereka. Kemudian terdapat ringkasan dari kelompok 2 yaitu terkait dengan penafsiran. Peserta didik yang mampu memahami pembelajaran dapat dilihat dari kemampuannya dalam interpretasi. Artinya, peserta didik dapat memaknai sebuah fakta, ide, karya, dan lainnya dengan tidak satu konsep atau teori saja, tetapi banyak sumbernya. Sebagai contoh, peserta didik diberikan soal teks anekdot dan diperintahkan untuk mencari struktur dan tema atau topik yang ada. Peserta didik yang telah memahami secara interpretasi, maka akan mampu memberi pandangan dan memaknai teks anekdot, memahami struktur dan memetik pesan moral serta mengkreasi teks anekdot ke dalam bentuk lain. Kemudian terdapat penjelasan dari materi ringkasan kelompok 3, yaitu menggunakan kerangka UBD atau Understanding by Design mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara teori dengan praktik pada peserta didik. Selain itu, mereka juga mampu menjelaskan dan menunjukkan pemahaman. Sebagai contoh, peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan praktik di mata pelajaran seni. Pada pembelajaran awal, peserta didik diberikan materi yang relevan dengan tugas membuat koreografi dengan tema persahabatan atau keberagaman budaya. Peserta didik yang telah memahami materi akan mampu menentukan tema yang relevan, kreatif dalam mencipta koreografi, berkolaborasi dengan latihan bersama, dan melakukan pertunjukan untuk mendapatkan umpan balik. Kemudian terdapat lagi ringkasan dari kelompok 4, yaitu terkait dengan perspektif. Peserta didik memahami suatu masalah belajar berdasarkan perspektif, yaitu peserta didik berdasarkan sudut pandangnya akan mampu memahami gambaran mengenai materi, teori, prosedur belajar yang intinya memiliki tujuan yang sama, tetapi dapat didapatkan dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, peserta didik mendapatkan materi yang sama tentang puisi. Mereka memahami materi yang dijelaskan dengan sudut pandang yang berbeda. Salah satu peserta didik memiliki gagasan bahwa puisi tercipta karena ada kegelisahan atau ungkapan hati seorang penyair. Sedangkan peserta didik yang lain bergagasan bahwa puisi lahir karena adanya kecenderungan fenomena dengan yang dilihat oleh penyair sehingga memiliki daya imajinasi dan dapat dituangkan dalam diksi yang indah. Sehingga selain itu, peserta didik mampu memahami nilai empati berupa menerima sudut pandang orang lain meski dirasa aneh dan tidak masuk akal. Kemudian, ringkasan yang terdapat pada kelompok 5, yaitu empati. Peserta didik yang mampu berempati dengan menemukan nilai atau merasakan hal yang dirasakan oleh orang lain dikatakan telah mampu memahami suatu masalah belajar. Peserta didik mendapatkan pemahaman berasal dari pengalaman langsung di kegiatan belajar yang pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian sebagai contoh, peserta didik mempelajari teks berita tentang gempa bumi. Pembelajaran yang dapat ditunjukkan tidak hanya sebatas memahami proses terjadinya gempa, tetapi secara emosional dan sosial mereka mengerti yang dirasakan oleh korban gempa. Misalnya, memahami rasa kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan bertahan hidup di suasana yang tidak pasti. Dan yang terakhir, adapun ringkasan dari kelompok 6 terkait dengan pengetahuan diri.
Peserta didik dapat diketahui dapat memiliki pengetahuan diri berupa poin pertama yaitu menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya, kemudian poin kedua memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi. Kemudian poin ketiga ada kebiasaan berpikir yang membentuk dalam menghambat pemahaman peserta didik sendiri. Poin keempat ada menyadari apa yang tidak dimengerti. Kemudian poin kelima yaitu mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Mungkin ada beberapa contoh di pengetahuan diri dan beberapa banyak referensi yang relevan terkait dengan understanding by design. Dan sampai sini kami ucapkan terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.